Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang terakhir sebelum masuk Ramadan. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan umur untuk bertemu Ramadan dalam keadaan sehat. Amin. Dan bisa dimudahkan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini insyaallah juga akan menjadi akhir dari pembahasan kita dari surah Al-A'raf. Kita sudah ada di ayat-ayat terakhir, yaitu ayat 203. Insya Allah kita tuntaskan sampai dengan ayat ke-206. Dan mudah-mudahan nanti di Ba'da Syawal ya, Ba'da Ramadan, bulan Syawal, kita bisa memulai masuk ke dalam pembahasan surah Al-Anfal. Insya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Surah Al-A'raf ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita tentang salah satu karakter orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang baik selalu berpikir bagaimana selalu mendapatkan kebaikan dan bersama orang-orang baik, bahkan kalau bertemu orang yang belum baik, mereka berusaha mengajak mereka jadi orang baik. Tapi kalau orang musyrik ini selalu mengajak kepada keburukan dan menghalang-halangi orang dari kebaikan. Kalau lihat orang yang baik, selalu mencari-cari cara untuk mengejek, mencela, merendahkan orang baik. Ya. Di sini Allah berfirman, wa idza lam ta'tihim, dan ketika engkau tidak mendatangkan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka di sini orang musyrik Mekah, bi ayatin, dengan suatu ayat. Ayat artinya tanda, ayat artinya bukti. Bisa bermakna dua hal. Ayat di sini bisa bermakna mukjizat yang khariqul adah, yang menyelisihi atau di luar nalar manusia, seperti kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dan menghidupkan orang yang mati, seperti tongkatnya Nabi Musa yang Allah jadikan mampu membelah lautan, dan lain sebagainya. Itu namanya mukjizat yang khariqul adah. Ya. Dapat melakukan sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan manusia. Rasul juga punya. Rasul pernah membelah bulan. Rasul dari tangannya keluar air. Rasul menjadikan makanan sedikit cukup untuk ratusan orang. Banyak. Ya. Nah, ayat yang kedua juga bisa bermakna wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, di sini orang-orang musyrik itu biasanya suka mencari-cari pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh untuk ditanyakan kepada Rasulullah, bukan dalam rangka benar-benar pengen cari jawaban dan cari kebenaran, tapi untuk nyusahin Nabi Muhammad SAW. Ya, nyari-nyari pertanyaan yang untuk nyusahin Nabi Muhammad SAW.
Nanti kalau Rasulullah itu telat jawabnya, ya, dikarenakan Rasul itu kan tidak akan menjawab sesuatu kalau belum turun wahyu atau ayat dari langit. Sehingga Rasul tidak bisa ngarang-ngarang jawaban sendiri. Kalau dikiranya Muhammad ini terlambat, maka mereka akan ngomong, tuh kan Muhammad apa dibilang. Ya. Macam-macam mereka bilang. Ada yang bilang, oh Muhammad udah ditinggalin Tuhannya. Oh Muhammad rupanya dibenci sama Tuhannya. Ya. Ada kalanya sampai Rasul benar-benar sedih karena saking lambatnya wahyu itu turun, Pak. Ya. Itu kebiasaan mereka orang-orang musyrik. Ya. Idza lam ta'tihim bi ayatin, jika engkau tidak mendatangkan kepada mereka suatu ayat, bukti, ya, hujjah, qalu, mereka akan berkata, laulajtabaitaha. Seandainya atau mengapa engkau tidak mengarang-ngarangnya saja. Kalau emang nggak turun, belum dapat jawaban, ya karang-karang aja lah jawabannya. Tuh. Ini kalimat ijtabaitaha, ay laula talaqqaitaha. Atau juga ada yang mengatakan laula ahdatstaha fa ansha'taha. Ya udah, kamu ciptakan sendiri saja jawabannya. Kamu karang sendiri saja Al-Qur'an itu. Nah, tentu Rasulullah tidak mungkin melakukannya. Ya. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Kalau ada komentar-komentar demikian, Rasul membimbing, jawaban saja begini, Muhammad, qul, katakan, jawablah wahai Muhammad kepada mereka, innama attabi'u, sesungguhnya aku hanya mengikuti ma yuha ilayya, sesuai dengan yang diwahyukan kepadaku, mir rabbi, dari Tuhanku. Rasulullah tidak mungkin mengarang-ngarang ayat-ayat Quran. Dan Rasul memang tidak Allah berikan kesempatan ataupun kemampuan untuk mengarang-arang Quran. Quran itu tidak boleh muncul dari lisan siapapun kecuali setelah datang dari Allah melalui malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karenanya dalam akhir surah Al-Haqqah, ya, itu ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan penekanan kepada orang-orang musyrik dengan cara, kalau seandainya Muhammad itu yang ngarang-ngarang sendiri Quran, ya, gimana ayat Mbak? La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau Muhammad berani ngarang-ngarang sendiri Quran, la akhadna minhu bil yamin, kita akan minta Muhammad bersumpah bahwa itu benar-benar Quran ataukah tidak. Thumma laqata'na minhul watin, lalu akan kami potong urat nadinya kalau berani ngarang-ngarang Quran. Ini tentu bukan berarti ancaman kepada Nabi Muhammad, bukan, tetapi itu namanya menekan orang-orang musyrik yang menuduh Quran itu sihir dari Muhammad, Quran itu syair dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kata Allah, ya, innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah firman yang Allah sampaikan melalui rasulin karim, seorang utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya. Bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jawaban yang dibimbing oleh Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, aku tidak mungkin mengarang-ngarang Quran itu dari diriku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Kalau tidak ada wahyu, ya skip, diam. Beliau tidak menjawab. Karenanya ketika Rasulullah SAW pernah berjanji untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik, beliau bilang besok, beliau bilang minggu depan, dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Turunlah ayat memberikan teguran kepada Rasulullah SAW, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada
jangan sekali-kali wahai Muhammad kamu mengatakan saya akan melakukan sesuatu ini besok. Ya, memastikan besok itu tidak boleh. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengiringi kalimat insya Allah. Jadi kita ini tentang sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, Pak, 1 jam lagi, 2 jam lagi, berikutnya besok dan seterusnya, harus kita iringi dengan kalimat insya Allah, minimal dalam hati. Ya. Karena yang bisa memastikan hari esok ataupun masa depan itu hanya Allah. Ya. Di sini Rasul ditegur oleh Allah, insya Allahnya jangan lupa. Ya. Sampai lama itu sengaja Allah tunda turunnya wahyu supaya Nabi Muhammad sampai merasa sedih dan tahu kesalahannya. Ini salahnya tidak mengucapin insya Allah. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula kebiasaan orang-orang musyrik sebelumnya. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kata Allah dalam salah satu ayat di surah Asy-Syu'ara ayat 4, jika kami menghendaki, kami dapat menurunkan kepada mereka dari langit suatu mukjizat. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in, sehingga ketika mereka melihat mukjizat dari langit itu, leher-leher mereka itu akan tertunduk, merasa hina dan kalah dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Ya, karena orang-orang musyrik ini Allah Maha tahu tentang isi hatinya. Bahkan didatangkan 100 atau 1000 mukjizat sekalipun, memang mereka nggak niat beriman. Gitu. Kalau orang niat beriman, dibacain Quran aja udah beriman, Pak. Dan itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam karena mendengar Quran. Karena orang itu kalau hatinya bersih, ya, jujur dia, dan benar-benar mencari kebenaran, dengar Quran masuk Islam. Tidak perlu bukti dan mujizat-mujizat yang aneh-aneh, enggak. Ya. Baik. Yaquluna lirrasul, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tujhida nafsaka fi talabil ayat. Mengapa engkau tidak bersungguh-sungguh mencari bukti-bukti dari Allah, dari Tuhanmu, hatta naroha wa nu'mina biha, sehingga kalau kamu bisa mendatangkan ayat-ayat itu, kami kan bisa melihat dan kami akan beriman. Itu retorikanya. Ya, buktinya selama ini didatangkan ayat-ayat juga nggak beriman. Gitu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Aku hanya akan menyampaikan wahyu yang telah disampaikan kepadaku. La ataqaddamu ilaihi ta'ala fi syai', aku tidak akan pernah berani mendahului Allah. Wa inna ma attabi'u ma amarani bihi, aku hanya akan mengikuti apa yang telah diperintahkan kepadaku. Fa amtathilu ma yuhihi ilayya, lalu aku akan menjalankan apa saja yang diwahyukan kepadaku. Fa in ba'atha ayatan qabiltuha, kalau Allah mengirim satu ayat kepadaku, aku menerimanya. Wa in mana'aha, kalau Allah tidak mengirimkan kepadaku, lam as'alha, aku tidak berani memintanya. Illa an ya'dzana li fi dzalik, kecuali Allah mengizinkan aku untuk memintanya. Innahu hakimun alim, Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab beliau kepada Allah. Kalau diturunkan ayat diterima, apa yang diperintah dilaksanakan. Kalau ternyata Allah tidak menurunkan, beliau tidak berani minta. Ya. Tidak berani meminta kecuali Allah mengizinkan untuk melakukannya. Karenanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Nabi, Rasulullah selalu mengatakan, insya Allah nanti kalau datang jawaban dari langit kepadaku, aku akan menyampaikannya kepada kalian. Kan banyak tuh, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Banyak pertanyaan. Ya. Tetapi jawabannya menunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian jamaah rahimakumullah,
Di sini kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar." Tidak ada seorang nabi pun di antara para nabi yang diutus oleh Allah melainkan masing-masing diberikan ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang dengan ayat dan mukjizat itu umat mereka beriman. Sedangkan aku diberikan kepadaku wahyu yang diwahyukan kepadaku. Wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan dengan mukjizat berupa wahyu Al-Qur'an ini, aku berharap kelak aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Nah, di sini ada dua keistimewaan. Satu, Nabi Muhammad itu mukjizatnya beda dari yang lain, Pak. Kalau yang lain tadi hal-hal yang istimewa. Ada juga yang dapat kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, tapi tidak seperti Quran. Kitab-kitab sebelum Quran ini tidak dijamin penjagaannya oleh Allah. Karenanya kemudian hilang. Tinggal sisa-sisanya yang masih ada, itu pun sulit diverifikasi. Sedangkan Quran ini merupakan wahyu dari Allah, mukjizat kepada Rasulullah SAW yang paling agung, paling awet, paling benar, terjaga dari kesalahan, dan keistimewaannya tetap ada meskipun beliau sudah wafat meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain, nabinya wafat, selesai. Ada yang mau nyari tongkatnya Nabi Musa? Siapa tahu kalau dapat bisa belah laut. Itu nggak mungkin berfungsi lagi. Karena itu hanya khusus untuk Nabi Musa. Kalaupun ketemu, khasiatnya nggak seperti waktu bersama dengan Nabi Musa. Tapi Quran, Rasulullah itu sudah 14 abad meninggalkan kita, sampai hari ini mukjizatnya selalu muncul, selalu tampak, tidak pernah habis, dan belum ada yang mampu menandingi. Dan dengan mukjizat ini Allah kabulkan harapan Rasul, beliaulah kelak pada hari kiamat yang paling banyak umatnya dan pengikutnya, sampai Nabi Musa pun nangis ya Pak. Ketika ketemu Nabi Musa di langit ke-6, ngobrol sedikit, gak lama Nabi Musa nangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Karena ada seorang Nabi yang menjadi juniorku, ya, Nabi Muhammadnya juniornya ini, datang setelahku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Itu yang membuat Nabi Musa bersedih, menangis. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah keistimewaan Quran. Dan Quran itu siapapun yang selalu nempel, senang Quran, baca Quran, mengkaji Quran, maka dia akan mendapatkan, ya kalau enggak minimal cipratan, siraman keberkahan Allah melalui Quran, Mbak. Karena Quran ini istimewa. Bentar lagi masuk Ramadan, disebut juga Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kita perlu bikin niat dari sekarang, tekad dari sekarang, ya, intens bersama Quran, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang diistimewakan Allah melalui Quran. Kemudian Allah mengatakan, hadza basairu mir rabbikum. Hadza Quran ini basair, jamak dari basirah, yaitu hujjah-hujjah, bukti-bukti, mir rabbikum yang berasal dari Tuhan kalian, wahudan sekaligus hidayah, petunjuk, warahmah sekaligus rahmat, liqaumin bagi kaum yu'minuna yang mengimani, yang meyakini Al-Quran. Jadi orang yang meyakini Quran, mengimani Quran, memahami keutamaan Quran, dia dapat 3 tadi Pak. Pertama basair, dia mendapatkan hujjah-hujjah, bukti-bukti yang sangat terang dan jelas, yang tidak akan dikalahkan oleh apapun. Yang kedua, dia mendapatkan hidayah. Yang ketiga, dia mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya. Maha benar Allah ketika dia berfirman,
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran ini kepadamu wahai Muhammad bukan untuk membuat hidupmu sengsara. Berarti untuk apa? Kebalikannya, untuk membuat hidupmu bahagia. Maka siapa yang bersama Quran, Pak, bahagia. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu ayat 203. Ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza, dan ketika quri'a dibacakan, sedang dibacakan Al-Qur'anu Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah dengan seksama oleh kalian, lahu Quran itu, wa ansitu, dan diamlah kalian saat mendengarkan Quran. Jangan sibuk dengan urusan-urusan lain yang menyibukkan dari mendengarkan Quran. La'allakum, mudah-mudahan kalian turhamun, akan dirahmati oleh Allah. Nah, ini bimbingan sekaligus juga ayat yang mungkin kita sering mendengar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika tadi menjelaskan Quran ini basair wa hudan wa rahmah bagi orang-orang yang beriman, lalu Allah mengarahkan kepada kita bagaimana adabnya kita ketika berinteraksi dengan Quran. Ya. Karena Quran ini sumber hidayah, basair sumber hujjah, merupakan juga rahmat dari Allah. Ya. Kalau Sayyid Tantawi mengatakan Quran ini, ya, kedudukannya merupakan hujjah bagi hati manusia. Dengan Quran itu manusia bisa melihat kebenaran, menemukan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah, dia mendapatkan hidayah yang kemudian hidayah itu menyelamatkannya dari kesesatan, dia mendapatkan rahmat yang dengan rahmat itu dia selamat dari neraka. Berarti kalau sedemikian hebatnya Quran itu, saat kita berinteraksi dengan Quran, Pak, ada adabnya. Ya. Ulama menulis sekian banyak kitab tentang adab berinteraksi dengan Quran. Ada karya Imam Nawawi yang paling terkenal At-Tibyan, ada hal-hal yang lainnya, banyak sekali. Nah, di antara adabnya, ketika dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kita mengambil dua sikap. Satu, istima', mendengar dengan seksama. Yang kedua, insat. Insat itu diam. Ya, khatib biasanya kalau sebelum naik ada Bilal, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ya kan? Ansitu, diamlah, isma'u, dengarkanlah, ati'u, taatlah, semoga Allah merahmati kalian. Di beberapa masjid. Ya. Mengapa demikian jamaah rahimakumullah? Karena al-insat ini ketika seseorang itu mendengarkan Quran dengan seksama, di saat itulah dia bisa mendapatkan manfaat dan pengaruh Quran. Dalam surah Qaf misalkan, bukan surah Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, surah Qaf, betul. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, yaitu kisah-kisah dalam Quran, la dzikra, terdapat pelajaran, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Maksudnya itu orang yang mengarahkan hatinya konsentrasi mendengarkan Quran. Au alqas sam'a, atau melemparkan pendengarannya. Maksudnya itu benar-benar serius mendengarkan Quran. Wa huwa syahid, dan dia juga menyaksikan. Tentang ayat ini Ibnul Qayyim punya ulasan yang sangat indah. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi kalau orang pengen mendapatkan manfaat Quran saat dia baca Quran atau mendengarkan Quran, pertama hatinya harus hadir. Yang kedua, pendengarannya seksama mendengarkan. Konsentrasi, diam. Wa huwa syahid, dan matanya memandang. Karena orang baca Quran itu matanya melihat tulisan, lisannya baca dengan keras, telinganya mendengar, hati dan pikirannya menyimak sambil mentadaburi. Makanya orang baca Quran itu capek, Pak. Ya kan? Lelah. Karena seluruh anggota badannya ini semua berinteraksi. Ya. Mulai dari matanya, lisannya, telinganya, hati, pikiran.
Nanti kalau dia ketemu ayat-ayat azab, kan takut dari hatinya, gemeter, sampai keringetan. Kalau ketemu ayat-ayat rahmat tentang surga dan lain sebagainya, rindu dia dengan surga, muncul juga dalam hatinya pengaruh baik. Nah, itu namanya tadabbur Quran seperti itu. Ya. Itu resepnya. Salah satunya di ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena itu memang ayat ini para ulama hampir seluruhnya sepakat terkait dengan ayat ini itu berkaitan dengan mendengarkan bacaan imam saat sholat. Dulu para sahabat-sahabat Nabi dalam beberapa riwayat ketika Rasul sedang jadi imam sholat, misalkan Rasul membaca ayat Al-Quran, ya, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Itu makmumnya ikut baca. Rasul baca, makmumnya ikut baca, ngikutin. Selesai sholat Rasul nanya, yang tadi ikutan baca siapa? Saya ya Rasul, tolong jangan diulangi lagi. Turun ayat ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi bagi makmum itu tugasnya benar-benar menyimak imam. Karenanya dengan ayat ini Imam Malik berpendapat, ini mazhab Imam Malik Maliki, bagi makmum tidak punya kewajiban membaca ayat Al-Quran dalam sholat. Kewajibannya hanya mendengar imam. Jadi nggak baca Fatihah, nggak baca ayat. Menurut Imam Malik, mazhab Maliki, dalilnya ayat ini. Kalau Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, ya, kalau Imam Malik, mohon maaf, Imam Malik ini hanya khusus sholat jahr. Kalau sholatnya sir, baca. Ya, berarti yang dibaca waktu zuhur dan asar saja. Subuh, maghrib, dan isya ikutin imam, dengarin saja. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad, ini sempat ada pendapat dari para ulama tersebut, la yajibu alal ma'mumi qira'atan aslan. Makmum itu nggak perlu baca apapun, baik mau sir mau jahr nggak usah baca, diem aja berarti. Tapi kalau Imam Syafi'i, ya, beliau dulu berpendapat seperti gurunya Imam Malik, tapi beliau kemudian merevisi pendapatnya dan mengatakan untuk makmum saat sholat jahr tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan setelah Al-Fatihah hendaknya dia konsentrasi mendengarkan bacaan imam. Nah, tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat ada dua cara. Cara pertama, imamnya selesai baca baru kita baca. Cara yang kedua, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti imam, kita baca Bismillah. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, terus pas berhenti imam diem, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat per ayat ngikutin imam. Saat diamnya imam kita baca. Supaya telinga kita tidak tertinggal bacaannya imam. Jadi mendengarkannya ada, bacanya juga Fatihahnya dapat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah dalam sholat. Itu juga menjadi pendapat mazhab Hambali era-era belakangan sampai sekarang. Syekh Ibnu Utsaimin misalkan, beliau tetap mewajibkan seorang makmum membaca suratul Fatihah. Ya, itu begitu. Jadi dalam sholat itu memang saat-saat istimewa. Nah, para ulama tafsir sebagian mengatakan tidak cuma saat sholat saja, bahkan saat khutbah jamaah wajib duduk diam mendengarkan khatib. Khatib ada baca ayat dan lain sebagainya, didengarkan. Kalau sampai ada orang jamaah sholat Jum'ah, khatib sedang berkhutbah, dia sibuk ngobrol sama kanan kirinya, ngobrol sama kanannya, itu batal pahala Jumatnya, Pak. Sia-sia dia. Ya. Apalagi di belakang biasa anak-anak muda remaja main HP. Ya. Apalagi nerima orderan. Haram lagi nih udah. Orang lagi Jumatan nerima orderan. Dah,
Masuk masjid, tutup HP-nya, simpan. Ya. Konsentrasi dengarkan khutbah. Tidak boleh sibuk dengan yang lain. Jangankan itu, para ulama aja berbeda pendapat. Gimana kalau saat khutbah makmumnya sibuk berzikir sambil dengerin misalkan. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Apalagi yang selain zikir. Itu. Wah, ternyata diam-diam ngantuk, Pak. Ya, diam-diam mendengarin khutbah ngantuk ya. Berarti khotibnya harus semangat, Pak ya, berapi-api. Ada satu masjid ditulisin di mimbar, Pak. Mohon khutbah tidak lebih dari 10 menit. Iya. Untuk ingetin khatib jangan lama-lama, takut jamaahnya tidur, Pak. Gitu. Ya Allah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Sedangkan kalau di luar sholat ada orang lagi ngaji, nah itu kita tidak diwajibkan harus dengar, gitu ya. Tapi kalau kita mau dengar bagus. Nah, ada ini di sini misalkan satu masjid ngaji semua, yang mau didengerin yang mana kan bingung kita. Ya. Mungkin kita juga punya urusan lagi ngobrol. Karena juga ada ulama begitu. Ada dua ulama lagi ngobrol. Datang orang ketiga, lihat ada satu sebelahnya ada orang ngaji. Ditegur, mengapa Anda berdua tidak mendengarkan? Ini dua orang ini diem aja. Ditegur sampai 3 kali. Terus dia mengatakan, ayat yang kamu baca itu hanya berlaku bagi sholat. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu berlaku di dalam sholat. Sedangkan di luar sholat tidak demikian. Mengapa Rasulullah tadi dikatakan tidak senang kalau beliau sedang sholat jadi imam, lalu beliau baca Quran, lalu makmumnya bacanya sampai kedengaran Nabi lagi kan? Beliau tidak suka, karena beliau mengatakan, inni aqulu mali unaza'ul Quran. Imam itu bacaan Qurannya jangan sampai diganggu. Ya. Ini juga apa namanya? Di sini kalau di sini aman, nggak banyak anak kecil ribut. Di beberapa masjid kita jadi imam nih Pak, anak kecil di belakang ribut. Gara-gara ribut-ribut itu imamnya lupa ayatnya. Itu terjadi karena imam itu perlu konsentrasi. Ya. Apalagi model-model kita ini bukan orang Arab gitu. Ya, yang ngapalnya juga setengah mati gitu kan. Jadi kalau orang berisi itu mesti konsentrasi buyar, itu hafalan bisa hilang. Bahkan yang sudah sering dibaca pun bisa salah. Iya. Jadi memang butuh konsentrasi. Ya. Nah, itu diantara adab-adabnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah." Siapa saja yang mendengarkan satu ayat Al-Qur'an, maka akan ditulis baginya satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan. Ini yang mendengar, Pak. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah, dan barang siapa yang membaca satu ayat, maka kelak Allah akan berikan untuknya cahaya pada hari kiamat. Nah, ini baca satu ayat ya. Gimana kalau kita baca sehari 1 juz? Berapa ayat? Ya, baca Al-Kautsar udah 3 ayat. Al-Ikhlas 4 ayat. Ya, banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Nah, di akhir surah Al-A'raf ini Allah memberikan kepada kita perintah. Kalau tadi tentang Quran, sekarang tentang zikir. Wadhkur, dan ingatlah. Ingat, kalimat zikir memiliki 2 makna, mengingat dan menyebut. Karena orang yang ingat itu biasanya nyebut. Ya Pak ya? Kangen sama anak tuh, mesti nyebut tuh. Si itu lagi ngapain ya anak kita ya gitu. Disebut. Kan? Begitu pula orang yang ingat Allah tersebut mesti dalam lisannya. Ini zikir. Wadhkur, dan ingatlah atau sebutlah Rabbaka Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarruan, dalam keadaan tadarru'. Tadarru' itu merendah, tunduk kepada Allah. Wa khifatan, dan dalam kondisi takut. Wa dunal jahri, dan tanpa suara yang keras, minal qauli, dari ucapan. Bil ghudwi, di waktu pagi, wal asali, dan sore hari. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai.
Ya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selalu berzikir kepadanya di awal hari berarti pagi dan di akhir hari yaitu sore. Makanya ada zikir pagi, zikir sore. Ya. Dan itu ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana Allah memerintahkannya dulu sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, sholatnya itu sholat pagi sama sholat sore, Pak. Ya. Sampai ada perintah sholat 5 waktu. Ya. Bil ghudwi wal asal. Jadi menyebutkan waktu pagi dan sore itu termasuk waktu yang istimewa. Ya. Makanya orang tuh kalau sore mau buka puasa diperintah untuk banyak-banyak doa. Apalagi pas berbuka, ya kan? Ada waktu mustajab di situ. Ya. Waktu pagi juga begitu. Rasul mengatakan, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi mereka. Istimewa, Pak. Apalagi di waktu pagi dan sore ini masa pergantian shift malaikat. Kalau pagi, malaikat shift malam naik, malaikat shift siang turun. Sore, malaikat shift malam turun, shift siang naik. Aplusan. Yang naik ke atas lapor. Ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku saat kau tinggalkan? Ya Allah, aku tinggalkan mereka lagi berjamaah di Masjid Ar-Ridwan. Ya. Yang lagi tidur di laponnya, saya tinggalin masih tidur tutupan selimut. Sore juga begitu. Gimana hambaku saat kau tinggalkan? Ya Allah, udah siap-siap berangkat ke Masjid Ar-Ridwan. Ya. Yang masih sibuk ya, dengan urusan dunianya, ya dilaporkan apa adanya. Ya, istimewa. Tadarru'aw wa khifatan, artinya ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu rohbah, dengan penuh merasakan rasa rindu, rasa cinta kepada Allah. Tadarru', tunduk patuh. Ya. Penuh rasa takut, wa khifah, takut, wabil qauli, dengan ucapan yang lirih. Zikir itu bagusnya lirih. Imam Nawawi punya kitab judulnya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Disebutkan di situ adab zikir. Mana yang lebih baik, zikir di hati apa di lisan? Ya, beliau bilang yang terbaik lisannya zikir, hatinya nyimak. Kalau harus milih salah satu, maka zikir di hati lebih baik. Itu. Jadi kalau harus milih salah satu, zikir di hati lebih baik. Ya. Tetapi yang paling bagus lisannya baca, hatinya hadir. Itu zikir yang terbaik. Ya. Wadunal jahri minal qauli, dan nggak perlu teriak-teriak. Ya. Dulu para sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ya Rasul, apakah Tuhan kita ini dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik saja? Ataukah Tuhan kami jauh sehingga perlu kami panggil, ya Allah, panggil. Lalu turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ada orang nanya, Tuhan kami, Tuhan kita ini ya Allah, ya Rasul, jauh apa dekat? Dijawab oleh Allah, jika umatmu bertanya kepadamu, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ya. Mohon izin kita selesaikan ya, Pak. Ya. Begitu juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ada orang itu doanya teriak-teriak, Pak. Ya Allah, teriak-teriak. Ya. Lalu Rasul mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, sayangilah diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu sedang berdoa bukan kepada yang tuli dan yang enggak ada. Artinya Allah itu enggak tuli. Allah itu selalu ada. Jadi kalau doa enggak usah teriak-teriak. Ya. Innalladzi tad'unahu sami'un qarib. Zat yang sedang kamu mintai adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ya. Lalu untuk memotivasi kita, Allah berikan kepada kita permisalan. Ayat terakhir 206, innalladzina inda rabbik. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di sisi Tuhanmu. Berarti siapa? Malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah bersikap sombong dari beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Para malaikat itu di sisi Allah selalu beribadah, selalu berdoa, selalu bertasbih, ya. Wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih mensucikan Allah, walahu, dan hanya kepada Allah, yasjudun, mereka bersujud.
Jadi Allah itu punya malaikat seolah-olah begini, kalau kamu nggak mau zikir ya nggak apa-apa. Ya, Allah juga nggak butuh zikir kamu gitu ya. Kalau manusia nggak mau zikir, Allah sudah ada malaikat-malaikat di sekitarnya itu yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, yang selalu beribadah, berzikir, bertasbih, bersujud kepada Allah, dan mereka nggak pernah lelah, nggak pernah bosan sampai Allah memerintahkan yang lain baru mereka bangun. Itu begitu, Pak. Makanya di situ tadi walatakum minal ghafilin, janganlah jadi orang yang ghafil, lalai, tidak pernah zikir. Kalau orang itu lalai, setan masuk. Ya, jadi kalau orang itu lalai, setan yang masuk. Karenanya jangan pernah lalai dari berzikir. Ya. Lisan hati terus. Ya. Kalau perlu anggota tubuh kita ini semuanya bisa zikir. Mata kita ini ngelihat sesuatu ingat Allah. Ya. Nah ini zikir namanya. Nah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan inilah ayat pertama di dalam Quran yang disunnahkan bagi kita melakukan sujud tilawah. Bukan sujud sahwi, Pak. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha yutimmuna sufufal uwal wa yatarasuna fis saffi. Tidakkah kalian merapihkan saf sebagaimana para malaikat merapikan saf solatnya ya, di sisi Tuhannya? Mereka menyempurnakan saf-saf mereka di barisan terdepan, dan wayatarasuna fis saffi, merapatkan dan merapikan saf itu. Alhamdulillah jamaah Ridwan safnya rapi. Ya. Nah, baik ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, sehingga kemudian dengan ini ya berakhirlah pembahasan kita dari surah Al-A'raf. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan, dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.